Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau bikin kue talam ketan dengan labu kuning karena kebetulan kemarin dikasih labu kuning sama tetangga. Jadi dibikin ini aja untuk cemilan. Ayo, siapa di sini yang masih mikir kalau bikin kue talam itu ribet? Tonton videonya sampai selesai baru komen. Pertama-tama bahannya yang harus ada karena pakai lapisan bawahnya ketan, jadi di sini saya siapkan 350 gram beras ketan putih. Jangan lupa kalau misalnya ada kerikil atau kotor dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan rendam ketannya, jadi saya tambahkan air secukupnya aja, pastikan airnya melebihi berasnya ya. Rendam kurang lebih atau minimal itu 2 jam. Dan setelah 2 jam ini beras ketannya akan saya cuci bersih sampai 3 kali. Dan ini hasilnya. Selanjutnya disisihkan. Untuk memasak beras ketan, di sini saya siapkan 65 ml santan instan atau boleh juga pakai santan dari kelapa butir. Masukkan santan ke dalam gelas takar, selanjutnya saya tambahkan dengan garam sedikit dan tambahkan dengan air. Untuk airnya di sini saya pakai sebanyak 250 ml atau total keseluruhan itu sekitar 300 ml atau lebih sedikit itu juga nggak apa-apa. Aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, siram air santannya ke dalam beras ketan dan aduk supaya tercampur dengan merata. Jika sudah, selanjutnya untuk beras ketannya saya akan kukus. Untuk panci kukusannya bagian bawah ini saya sudah alasi dengan daun pisang supaya airnya ini tidak merembes ya. Kemudian masukkan beras ketan ke dalam panci kukusan dan kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai ketannya matang. Setelah dikukus selama 7 menit, di sini saya akan buka dulu tutup pancinya, kemudian saya aduk ketannya supaya tercampur merata dengan santannya. Setelah diaduk dan tercampur merata, selanjutnya ini saya lanjutkan untuk mengukusnya sampai ketannya matang. Sambil nungguin ketannya matang, di sini saya siapkan untuk bahan lapisan atasnya yaitu labu kuning. Untuk labu kuningnya di sini saya pakai sebanyak 200 gram. Setelah dipotong dan dicuci bersih, selanjutnya saya juga akan kukus labu kuningnya. Masukkan ke dalam panci kukusan dan tunggu sampai labu kuningnya ini matang. Kurang lebih saya mengukusnya selama 10 menit. Sambil menunggu di sini saya juga sudah siapkan loyang yang akan saya gunakan yaitu ukuran 20 kali 20. Selanjutnya akan saya olesi dengan minyak goreng. Pastikan gunakan minyak yang baru bukan minyak yang bekas. Olesi keseluruhan loyang dengan menggunakan minyak goreng. Setelah itu alasi bagian bawahnya dengan daun pisang yang sudah saya potong sesuai dengan ukuran loyangnya. Selanjutnya, olesi kembali daun pisang dengan menggunakan minyak sampai tertutup atau sampai merata. Kalau sudah, selanjutnya sisihkan. Kita kembali ke ketan yang tadi kita kukus, ini sudah 20 menit. Selanjutnya saya akan tes kematangan dan ini ketannya sudah matang. Bisa diangkat dan dimatikan kompornya. Setelah diangkat, langsung saya tuang ke dalam loyang yang tadi sudah kita olesi dengan minyak dan alasi dengan daun pisang. Masukkan semua ketan yang sudah kita kukus ke dalam loyang. Selanjutnya tekan-tekan sampai semua bagian loyangnya ini tertutup dengan ketan. Usahakan untuk bagian pojok-pojoknya ya.
Setelah ketannya kita taruh di loyang, ini kita sisihkan sambil menunggu ketannya ngeset ya atau sedikit lebih lengket. Sambil menunggu di sini saya akan lihat labu yang tadi saya kukus dan ini sudah empuk, sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat dan dalam kondisi yang masih panas langsung akan saya hancurkan atau lumatkan dengan menggunakan chopper atau bisa langsung dihancurkan dengan menggunakan sendok. Supaya hasilnya lebih halus, di sini saya gunakan chopper. Bisa dilihat ini hasilnya halus banget. Setelah itu ini kita sisihkan. Untuk bahan lapisan atasnya, di sini saya pakai santan dengan kekentalan sedang. Ukurannya sebanyak 550 ml. Kemudian ada labu kuning yang tadi sudah kita chopper dan kita lumatkan. Selanjutnya ada tepung terigu sebanyak 120 gram. Tepung terigu saya pakai pro rendah. Dan 30 gram tepung tapioka. Untuk gula pasirnya saya gunakan sebanyak 165 gram gula pasir. Tambahkan juga dengan vanili bubuk supaya nanti aromanya lebih harum. Selanjutnya ada 2 butir telur ayam saya gunakan yang ukuran sedang. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat lapisan atasnya. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur ayam, ikuti dengan gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur dengan merata, kurang lebih sampai gula pasirnya sedikit larut. Setelah itu tambahkan dengan sedikit santan. Kemudian saya tambahkan juga sejumput garam. Dan langsung saya masukkan tepung terigu pro rendah, tepung tapioka dan juga vanili bubuk. Kemudian tambahkan dengan labu kuning yang sudah kita chopper di awal. Masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dengan menggunakan whisker supaya adonannya tidak ada yang bergerindil dan cepat campurnya. Aduk terus adonan lapisan atasnya sampai benar-benar tercampur dengan merata atau sampai semua adonannya ini ngeblend. Jika sudah seperti yang ada di video, selanjutnya di sini saya akan siapkan panci anti lengket. Kemudian saya saring adonan lapisan bagian atasnya supaya tidak ada yang bergerindil atau memastikan supaya nanti adonannya lembut ya. Setelah disaring, selanjutnya saya akan masak adonan lapisan atasnya di atas kompor dengan menggunakan api kecil dan harus terus diaduk. Jadi tidak bisa ditinggal karena adonannya rawan gosong. Sambil terus diaduk, masak cukup sampai dengan adonan bergerindil. Jika sudah bergerindil seperti ini, kemudian matikan api kompornya dan harus tetap diaduk kurang lebih sekitar 1 menit sampai tekstur adonan ini sedikit lebih berat. Dan jika sudah, selanjutnya langsung saya tuang di atas nasi ketan yang tadi sudah kita taruh di loyang. Masukkan semua adonan lapisan atasnya. Untuk satu resep ini cukup dan pas banget untuk loyang ukuran 20 x 20. Tidak kurang dan juga tidak lebih. Setelah ditaruh di loyang, selanjutnya di sini saya sudah siapkan panci kukusan yang sudah mendidih. Pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu, baru dimasukkan adonan kue talamnya yang tadi kita buat ke dalam panci kukusan dan selanjutnya tinggal dikukus aja selama 45 menit dengan menggunakan api sedang. Dan setelah 45 menit ini kue talamnya sudah matang karena di sini saya pakai kukusannya yang pendek jadi dia nempel di kainnya. Tapi tidak masalah, ini langsung saya angkat aja. Kalau Bunda dan teman-teman punya
kukusan yang agak tinggi, boleh pakai yang agak tinggi ya, supaya nanti hasilnya lebih mulus dan tidak bolong-bolong di bagian atasnya. Setelah diangkat dari kukusan, selanjutnya jangan diapa-apain, tunggu ngeset dan dingin di suhu ruang. Setelah dingin, selanjutnya bisa disisir bagian pinggir-pinggirnya supaya lebih memudahkan nanti pada saat mengeluarkan dari loyang. Setelah itu, di sini saya akan tutup bagian atasnya dengan menggunakan plastik wrap supaya nanti bagian atasnya tidak lengket pada saat dibalik. Selanjutnya tinggal dibalik aja dan kita keluarkan dari loyang. Karena masih tertutup dengan daun pisang, di sini saya akan buka terlebih dahulu daun pisangnya. Sambil saya buka, saya mau ingetin untuk Bunda dan teman-teman semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Dan ini dia hasilnya, kue talam ketan labu kuning ala saya yang rasanya enak, tampilannya cantik, warnanya juga menarik, bisa banget untuk ide jualan. Selanjutnya di sini saya akan potong sedikit tips dari saya pada saat memotong kue talam. Pastikan gunakan pisau yang panjang, kemudian bungkus pisau dengan menggunakan plastik supaya tidak lengket pada saat memotong kue talamnya. Bunda-bunda dan teman-teman semua bisa diperhatikan, ini hasil kue talam ketan labu kuning yang tadi saya buat, hasilnya bagus, teksturnya lembut bagian lapisan atasnya, dan juga untuk nasi ketannya ini pulen banget. Untuk rasanya ini tidak perlu diragukan karena manisnya pas dan tidak bikin enek. Untuk aroma labunya ini juga masih tercium, ditambah dengan rasa gurih karena tadi kita gunakan santan. Cocok banget untuk cemilan atau snack, bahkan untuk sajian pada saat arisan atau ada acara keluarga atau acara di rumah, bahkan untuk isian snack box atau untuk ide jualan ini juga sangat layak ya. Setelah menonton videonya sampai selesai, gimana cara bikin kue talam ketan labu kuning? Mudah dan gampang bukan? Bisa banget dipraktekkan di rumah teman-teman masing-masing. Kalau Bunda dan teman-teman punya labu kuning di rumah, jangan disimpan aja, kita coba kreasikan bikin kue talam labu kuning ini. Selain cara membuatnya yang simple dan juga sederhana, ini bahan-bahannya juga tergolong murah ya. Dan hasilnya pun juga sangat memuaskan. Wajib banget cobain resep ini di dapur bunda-bunda semuanya. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.